Perang saudara pecah, dua tentara Israel saling tembak, salah satunya tewas. Begini awal mulanya. Dua tentara Israel saling tembak pada Senin malam dalam insiden friendly fire. Salah satu dari mereka tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Insiden ini terjadi di dekat kota Tulkarem, tepi barat, ketika seorang tentara mengira bahwa yang dia tembaki adalah pria bersenjata Palestina. Tembakan itu dibalas oleh rekannya yang juga mengira hal yang sama. Menurut pasukan pertahanan Israel, seorang tentara yang beroperasi di daerah zona jahitan petak tanah tepi barat di sisi penghalang Israel diserang oleh tentara lain karena alasan yang tidak jelas. Keluarga tentara yang tewas telah diberitahu, mengutip Times of Israel. Investigasi atas keadaan insiden friendly fire ini sedang berlangsung. IDF awalnya melaporkan insiden itu sebagai serangan penembakan, dan menurut media Palestina, pasukan mulai mencari tersangka pria bersenjata di kota Palestina. Namun tak lama kemudian seorang pejabat militer mengatakan insiden itu merupakan friendly fire, mengutip penyelidikan awal IDF, dan itu bukan dilakukan oleh warga Palestina melainkan dari tentara Israel sendiri. Salah satu tentara yang tidak disebutkan namanya dibawa ke rumah sakit dan kemudian dinyatakan tewas karena luka-luka. Menurut penyelidikan awal yang dikutip oleh lembaga penyiaran Publikan, pada hari Senin tentara itu meninggalkan pos penjagaan di dekat kota untuk sementara waktu, dan ketika dia kembali, rekannya yang ditempatkan di sana melepaskan tembakan ke arahnya. Awal tahun ini juga dua perwira tinggi IDF atau Israel Defense Forces dari unit komando tewas dalam insiden serupa di sebuah pangkalan di lembah Yordan di tepi barat. Nampaknya tentara Israel kurang fokus sehingga baku tempur antar saudara pecah. Hizbullah tewaskan ratusan tentara Israel. Beberapa bulan lalu, pemimpin Hizbullah kembali bersumpah akan melakukan hal yang sama pada Zionis setiap serangan udara yang dilancarkan Israel itu. Pemimpin Hizbullah Lebanon Hassan Nasrallah berjanji akan memberikan tanggapan yang sesuai dan proporsional terhadap setiap serangan udara Israel di Lebanon. Israel melakukan serangan udara pertamanya di tanah Lebanon dalam beberapa tahun pada hari Kamis, mendorong Hizbullah untuk menembakkan juga roket ke negara Yahudi itu pada hari berikutnya. Tanggapan kami terkait dengan serangan Israel yang terjadi di Lebanon Selatan untuk pertama kalinya, katanya dalam pidato yang disiarkan televisi menjelang peringatan berakhirnya perang terakhir. Kami ingin memberitahu musuh bahwa setiap serangan udara oleh Angkatan Udara Israel di Lebanon pasti akan mendapat tanggapan yang sama bahkan lebih, meskipun dengan cara yang sesuai dan proporsional, karena kami ingin melayani tujuan melindungi negara kami, tambahnya. Nasrallah menggambarkan serangan udara minggu ini sebagai perkembangan yang sangat berbahaya, tetapi mengatakan Hizbullah tidak menginginkan perang. Kami tidak mencari perang dan kami tidak ingin menuju perang, tetapi jika kami diganggu, pasti akan membalas yang lebih kejam. Sebelumnya, seperti diketahui, serangan udara terakhir Israel di Lebanon pernah terjadi pada tahun 2014 ketika pesawat tempur menyerang wilayah dekat perbatasan Suriah. Tembakan roket Hizbullah ke posisi Israel pada Jumat pagi memicu serangan balasan dari Israel, mendorong penjaga perdamaian PBB untuk memperingatkan situasi yang sangat berbahaya. Tetapi negara Yahudi itu kemudian mengatakan tidak ingin meningkat menjadi perang penuh. Amerika Serikat mendesak pemerintahan Lebanon untuk mencegah Hizbullah menembakkan roket ke Israel. Sebelumnya juga konflik 33 hari pada musim panas tahun 2006 menghabisi 1.200 orang di Lebanon, sebagian besar warga sipil, dan 160 orang Israel, sebagian besar tentara yang juga dihabisi Hizbullah. Kebanyakan adalah ratusan tentara dari IDF. Itu berakhir pada gencatan senjata yang didukung PBB pada tahun 2006, tepatnya pada 14 Agustus 2006, yang melihat tentara Lebanon ditempatkan di sepanjang daerah perbatasan.
Hizbullah adalah satu-satunya pihak yang tidak melucuti senjatanya setelah Perang Saudara Lebanon 1975 hingga 1990. Kelompok ini telah lama menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat dan masuk daftar hitam sebagai organisasi teroris yang dicapkan pada Amerika Serikat. Namun hal itu tidak berlaku di Timur Tengah. Amerika Serikat memanglah biang yang dipercaya menjadi provokator dalam setiap aksi yang terjadi di Timur Tengah bahkan dunia. Mencekam. Israel dan Hamas bentrok terbesar di Gaza sejak perang 11 hari di tahun 2021 kemarin. Hamas menembakkan roket dari Gaza ke Israel yang dibalas dengan serangan udara oleh Israel. Ini adalah bentrok terbesar sejak perang 11 hari pada tahun lalu. Sebuah roket ditembakkan dari jalur Gaza ke sebuah kota yang bernama Sderot di Israel Selatan. Israel menyerang kembali di pusat Gaza selepas tengah malam, kata saksi dan sumber keamanan. Menurut tentara Israel, jet tempurnya menargetkan pos militer dan kompleks terowongan yang menyimpan bahan kimia mentah untuk pembuatan mesin roket. Hamas yang menguasai Gaza mengaku menembakkan roket darat ke udara ke pesawat-pesawat Israel. Pertempuran itu terjadi setelah hampir 1 bulan bentrok di Masjid Al-Aqsa antara polisi Israel dan warga. Beberapa jam sebelumnya, polisi Israel memblokade massa pendemo ultranasionalis Yahudi mendekati kawasan Muslim di kota tua di Yerusalem Timur untuk menjaga eskalasi yang lebih besar. Sementara itu, pada tahun lalu demo ultranasionalis serupa dijadwalkan di kota tua ketika Hamas meluncurkan rentetan roket ke Israel dan memicu perang. Sebelumnya juga, JIP juga melakukan serangan terhadap Israel dan kemudian kembali dibalas oleh Israel dan pertempuran terus pecah setelahnya.